pada 3 waktu itu. Apa 3 waktu itu? Hina tatlul syamsu bazighatan hatta tartafi'a. Ketika matahari terbit hingga sedikit meninggi tadi itu. Wa hina yakumu qa'imudz dhahira hatta tamil syamsu, ketika matahari persis di atas ini hingga condong ke barat. Condong ke barat. Dulu kita orang-orang di desa terutama untuk mengetahui jam zuhur itu membuat kijing, tembok, dikasih besi. Nanti kalau ada bayangan sedikit ke timurnya, berarti waktu zuhur telah tiba. Kalau masih persis, belum waktunya, waktu haram. Saya masih memandi itu ya. Kemudian wahina tadhifu syamsu lil ghurub hatta tarba. Ketika matahari sudah ke barat tadi waktu asar itu hingga matahari terbenam. Jadi 3 waktu itu yang tidak diperbolehkan kita melakukan sholat. Nah sekarang persoalannya, kalau 3 waktu tadi itu kita tidak boleh sholat, bagaimana dengan kita ketika masuk masjid pas waktu itu? Yang sering terjadi kan setelah asar ya. Kalau habis subuh jarang terjadi. Yang sering kita itu habis asar sambil nunggu ikut pengajian habis maghrib, masuk dulu ke masjid, batas asar itu, ini kan waktu terlarang. Nah, bolehkah saat itu kita melakukan sholat tahiyatul masjid? Ini yang jadi persoalan. Nah, para jamaah, menurut Imam Asy-Syafi'i, nah, jadi ada ini namanya sanad itu, kita punya sandaran pada ulama untuk mengatakan, karena hadisnya seperti itu. Kata Imam Syafi'i bahwa sholat yang terlarang pada waktu-waktu terlarang tadi itu setelah subuh, ketika matahari posisi tengah, ketika habis sholat asar sampai maghrib, maka yang dimaksud dengan yang terlarang itu adalah sholat pertama, sholat sunnah ba'da asar dan sholat sunnah ba'da subuh itu dilarang. Demikian juga sholat sunnah mutlak, sholat yang tidak ada sebabnya. Begitu masuk masjid langsung pengen sholat, itu namanya sholat mutlak. Itu dibolehkan para jamaah. Namanya sholat mutlak tanpa nama. Adapun sholat yang ada sebabnya dibolehkan, kata Imam Syafi'i. Jadi walaupun 3 waktu terlarang tadi itu, ba'da subuh, ba'da asar, pas di tengah, kalau ada sebabnya boleh. Seperti apa sholat yang ada sebabnya itu? Pertama, sholat tahiyatul masjid. Karena apa? Sebab masuk masjid. Sholat syukrul wudhu, karena habis wudhu kemudian masuk masjid, sholat dia syukrul wudhu. Terjadi gerhana matahari persis pas waktu pada asar, dibolehkan karena sebab pada gerhana. Ada kejadian orang meninggal sehingga perlu sholat jenazah, itu juga sholat karena ada sebab, itu dibolehkan. Nah, sebagian juga mengatakan termasuk sholat sunnah safar ketika mau bepergian, itu juga diperbolehkan. Nah, termasuk dikembangkan sujud tilawah, sujud syukur, itu juga dibolehkan pada waktu yang terlarang karena ada sebabnya. Ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, sementara ada pendapat dari Imam Hanafi, Imam Maliki cenderung untuk tidak membolehkan. Nah, ini sudah pecah kalau ini. Kalau tadi tentang hukum sholat tahiyatul masjid, sepakat 4 imam tadi sunnah. Tapi begitu masalah bagaimana kalau sholat sunnah itu dilakukan pada waktu terlarang, termasuk tahiyatul masjid, maka kata 2 ulama ini tetap tidak boleh. Tapi ulama semacam Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama-ulama kalangan mazhab Hambali cenderung membolehkan. Sekarang apa alasannya? Kalau alasannya tidak membolehkan, jelas tadi ada kata-kata tidak boleh sholat setelah asar, tidak boleh sholat setelah subuh, jelas larangannya. Nah sekarang apa alasan ulama yang membolehkan? Kenapa kok boleh? Apa alasannya? Nah, para jamaah,
ternyata ada beberapa kasus juga terjadi pada Nabi sendiri. Pada suatu saat, kita mungkin pernah dengar ceritanya, dalam suasana perang atau apa begitu, Nabi kecapean, Nabi minta izin pada para sahabat, beliau ingin istirahat, tolong sahabat yang lain jaga. Kemudian dari sahabat itu juga ternyata begitu, banyak yang capek, tolong beberapa orang saja yang menjaga. Akhirnya saat itu semuanya kecapean, tertidur semuanya, dan baru bangun setelah subuh, kira-kira jam 7 pagi lah. Waktu subuh habis. Apa yang dilakukan Nabi? Tolong azan subuh, terus sholat qabliyah dan kemudian sholat subuh di waktu duha, bukan di waktu subuh atau setelah subuh dan sebagainya pokoknya. Apa artinya? Ini ada perintah dalam hadis, Nabi bersabda, man nasya sholatan, barang siapa lupa sholat, au nama atau tertidur, kasus beliau tadi anha, tertidur lalu nggak sholat, fakaffaratuha, maka tebusannya adalah ayusolliyaha, harus melakukan sholat idza dzakaraha, begitu dia ingat atau sadar. Nah sekarang saya ngambil contoh lain, misalnya kita suatu saat saking capeknya mungkin dari bepergian, sekitar jam 10 atau jam 11 mau zuhur, tapi sudah nggak tahan, tidur kita jam 11 itu, belum ada adzan zuhur kan. Nah kita bangun ternyata sudah jam 3 atau jam 4, zuhurnya hilang. Maka saat itu kita dibolehkan melakukan sholat zuhur ketika kita ingat. Nah kasusnya bisa jadi begini malahan, begitu mendengar ada adzan asar, dia sholat asar. Begitu setelah sholat asar, loh tadi kok belum sholat zuhur ya? Nah maka dia boleh sholat zuhur setelah asar. Seperti itu kasusnya. Nah ternyata para jamaah, ini bukan hanya masalah yang wajib, masalah yang sunnah juga dibolehkan. Dalam hadis berikut ini disebutkan, hadis riwayat Al-Bukhari, an Ummi Salamah, ini istri Nabi, menjelaskan, sholat Nabi pernah sholat ba'dal asri, setelah asar. Rakaatnya 2 rakaat. Loh, Nabi pernah sholat 2 rakaat setelah asar, katanya terlarang, kok Nabi kok sholat? Waqala, Nabi menjelaskan, sagholani nasun min Abdul Qais, tadi ada kelompok dari ya Abdul Qais, ya kemudian saya sampai lupa nggak sholat sunnah ba'da zuhur. Maka kemudian sholat ba'da zuhur itu dilakukan setelah Nabi sholat asar, baru sholat 2 rakaat, niatnya sholat atau ganti sholat ba'da zuhur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Coba para jamaah, oh kalau begitu berarti larangan tadi itu tidak berlaku umum, tidak boleh setelah subuh, tidak boleh setelah asar, itu tidak berlaku umum ya, tetapi berlaku khusus, yaitu untuk sholat-sholat yang sifatnya mutlak atau yang tidak ada sebabnya. Nah, kemudian ada lagi para jamaah, hadis yang menjelaskan bolehnya sholat pada waktu yang terlarang. Hadis riwayat At-Tirmidzi, hadis ini dinilai sahih oleh Al-Albani, an Jubair bin Mut'im, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi bersabda, ya bani Abda Manaf, wa bani Abdi Manaf, la tamanna'u ahadan, janganlah kamu menghalangi siapapun tofa yang tawaf bihadzal bait, di Ka'bah ini, wasolat dan sholat ayata sa'ah pada waktu apapun yang dia ingin kendaki, min lailin, baik di waktu malam, naharin atau siang, jangan dihalangi untuk sholat. Artinya apa? Orang tadi diperbolehkan dalam waktu 24 jam tanpa kecuali, begitu masuk Masjidil Haram melakukan tawaf lalu sholat 2 rakaat ba'da tawaf itu. Nah, mengapa kok dibolehkan? Karena ada sebab masuk masjid dan sebab habis melakukan tawaf. Sebelumnya karena Nabi terlupa, sebelumnya karena Nabi kehilangan
dan sebagainya dan sebagainya. Nah, hadis-hadis inilah para jamaah yang kemudian dijadikan dalil oleh sebagian ulama yang mengatakan bahwa untuk sholat-sholat yang ada sebabnya itu diperbolehkan untuk dilakukan pada waktu yang terlarang. Jadi sholat tahiyatul masjid boleh saja ketika dilakukan setelah asar, juga boleh ketika dilakukan setelah subuh. Tadi saya katakan bahwa yang sangat mungkin dan sering terjadi adalah setelah asar. Kalau habis subuh umumnya jarang terjadi, walaupun itu juga mungkin ada. Nah, dari keterangan hadis-hadis di atas dapat disimpulkan bahwa tidak ada halangan untuk mendirikan sholat fardu pada waktu terlarang ketika ada sebab, misalnya karena lupa atau tertidur. Demikian juga tidak terlarang melaksanakan sholat sunnah yang ada sebabnya, misalnya sholat sunnah yang misalnya sholat tawaf karena barusan tawaf, sholat sunnah rawatib yang terlupakan seperti tadi, dan juga sholat tahiyatul masjid karena baru saja masuk ke masjid. Nah, jadi begitu para jamaah. Jadi mazhab Syafi'i dan juga kalau Hambali tidak begitu terang ya, tapi juga pada cenderung mengatakan boleh. Nah, sekarang bagaimana Muhammadiyah? Bagaimana Muhammadiyah? Para jamaah, walaupun saya orang tarjih, baru tahu juga. Baru tahu saya kalau tarjih punya pendapat seperti yang akan saya bacakan ini. Selama ini saya punya pendapat mirip dengan almarhum Ustadz Ali Garamli. Jadi karena sholat ini waktunya dilarang, maka menghindar dari larangan lebih aman. Maka saya tidak pernah sholat tahiyatul masjid walaupun saya datang lebih awal. Biasanya saya jalan-jalan keliling, lihat pengumuman di masjid itu, sampai maghrib tiba baru saya sholat tahiyatul masjid setelah azan dikumandangkan. Nah, sekarang baru tahun 18 ini dimuat di Suara Muhammadiyah. Apa pendapatnya? Saya bacakan. Majelis Tarjih dan Tajdid pimpinan pusat berpendapat bahwa untuk sholat-sholat yang ada sebabnya, sholat tahiyatul masjid, sholat jenazah, sholat gerhana, sholat syukur ya, itu ada sebabnya semua, maka dapat dilakukan pada waktu yang terlarang sholat. Jadi ternyata tarjih membolehkan. Semenjak itu saya baru mulai, walaupun masih agak berat karena secara emosional saya masih cenderung untuk apa tadi, tidak melakukan, tapi dengan ilmu yang baru ini pelan-pelan saya beradaptasi untuk mau melakukan sholat tahiyatul masjid walaupun setelah asar. Wallahu a'lam bishawab. Itulah para jamaah. Nah, kalau panjenengan ingin dapat tulisan langsung dari tarjih ini gampang, buka internet, di Google itu tulis tarjih Muhammadiyah tentang waktu-waktu terlarang sholat, mungkin nomor 1 di sana dijelaskan tentang ini. Di situ ditemukan yaitu majalah Suara Muhammadiyah edisi 15 tahun 2018 yang mengatakan bolehnya termasuk sholat tahiyatul masjid pada waktu terlarang sholat, termasuk pada asar. Demikian para jamaah, mudah-mudahan ini memberikan tambahan wawasan, tambahan pengetahuan, dan semoga ini mempermudah juga bagi kita untuk beramal, termasuk melakukan sholat, termasuk sholat tahiyatul masjid ketika kita masuk masjid dimanapun dan kapanpun. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada kita, memberikan kemantapan iman sehingga kita tidak lagi ragu untuk mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.